Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhutubu idza huwa birajulin qamin fasa'ala anhu faqalu Abu Israila nadara an yakuma fi syamsi wa la yaquda wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muruhu falyatakallam wal yutimma shaumahu rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, we translate. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, may Allah be pleased, qala, he said, while the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam was delivering khutbah, idza huwa birajulin qa'imin, he noticed a man who was standing. Fasa'ala anhu, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he asked about him. Faqalu, and was told, Abu Israil nadara an yakuma fi syams wa la yaqud. So was told that he was Abu Israil who had taken a vow to remain standing and not sit or go into the shade. Faidan Abu Israil hada nadara an yakuma fi syams wala yaquda wala yastadila wala yatakallam wa yasuma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadilla wal yutimma shaumahu. So this Abu Israil who had taken a vow to remain standing and not sit or go into the shade or speak while observing fasting. The Yupan messenger of Allah said, tell him to speak, to go into the shade, to sit and to complete his fast. Maka maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, di saat kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhtubu, di saat Nabi dalam keadaan berkhutbah, idh huwa birajulin qa'imin, kemudian Nabi mendapati seseorang dalam keadaan berdiri. Fasa'ala anhu, maka Nabi menanyakan, siapa itu yang berdiri terus, kok tidak duduk? Faqalu Abu Israil, dia bernama Abu Israil. Nadara, dia telah bernadar. Nadarnya untuk apa? Agar dia itu terus berdiri dalam keadaan di bawah matahari dan tidak duduk dan tidak berteduh dan tidak berbicara dan terus berpuasa. Jadi nadarnya dia berpuasa dan tidak duduk, berdiri terus dan tidak mendatangi dari bayangan, maksudnya terus terkena matahari dalam keadaan berdiri dan tidak berbicara dan berpuasa. Apa kata Nabi setelah mendengar orang yang bernadar ini? Muruhu, maka perintahkan bagi dia, falyatakallam, agar dia tidak diam terus tapi berbicara dengan manusia. Wal yastadilla,
dan agar dia itu mencari tempat yang teduh, tidak di bawah terik matahari. Wal yutimma saumahu, dan agar nadarnya dia untuk melengkapi puasanya, agar dilengkapi puasanya. Maka hadis ini barakallahu fikum, wajah pendalilan dari bab ini adalah tidak ada keekstriman di dalam beribadah. Al-iktisad fil ibadah, moderity in the worship. So when Nabi Muhammad SAW make khutbah, he saw someone is only standing, not coming to the side, just under the sun, and not talking with the men, not talking with the people. So his men make nadar. Faidan ma hukmu an-nadar. An-nadar barakallahu fikum, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama antara yang membolehkan dan yang mengharamkan, dan yang rajih hukumnya makruh. Maka bernadar, sedikit-sedikit bernadar, dia hukumnya makruh. Mana pendalilannya? Karena telah datang hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anin nadar, bahwa Nabi melarang seseorang bernadar. Wa qala innahu la yaruddu syai'an innama yastakhriju bihi minal bakhil. Bahwa Nabi mengatakan dimakruhkan, larangan di sini rajih adalah makruh. Fanadar hukmuhu makruh, karena tidak bermanfaat dari nadar itu kecuali mengeluarkan seseorang yang tidak diwajibkan menjadi wajib dikarenakan kebakhilannya. For example, another, if my son is finished from operation, or if Allah make my daughter is back from hospital to my house with the health, jika anak saya yang dioperasi itu operasinya lancar, ataupun jika anak perempuan saya yang dirawat di rumah sakit bisa pulang karena sembuh, saya bernadar akan menyembelih kambing misalnya, atau saya bernadar akan membagikan setiap orang di sini saratui 100.000. Maka ini dinamakan nadar. Maka hukumnya di sini disebutkan asal dari nadar adalah makruh, karena Nabi mengatakan dia itu tidak mengeluarkan uang kecuali dikarenakan kebakhilan. Maksudnya orang-orang yang dulu bernadar mengeluarkan sedekah, mengeluarkan apa yang dia cintai, kebanyakan karena nadar. Adapun selain nadar dia tidak mau beribadah, tidak mau menginfakkan harta, tidak mau memberikan 100, tidak mau menyembelih kambing, dan seterusnya, bakhil. Maka tidaklah orang-orang yang melaksanakan nadar ini kecuali dari kebakhilan. Barulah dia bersedekah dikarenakan bernadar. Jika dia tidak bernadar, dia tidak mau bersedekah mengeluarkan uang 100.000 setiap orang. Ada berapa kita di sini? Ataupun menyembelih kambing. Kambing sekarang mahal. Maka asal dari
sedikit-sedikit bernadar hukumnya makruh. Saya jika lulus UMPTN, masuk ITB, saya bernadar akan demikian dan demikian. Saya jika pergi ke Yaman tahun ini, maka saya bernadar demikian dan demikian. Kenapa bernadar? Sedikit-sedikit bernadar. Maka di sini hukumnya makruh, namun meskipun dia makruh, maka nadar itu terbagi menjadi dua. Ada nadar yang merupakan ketaatan kepada Allah. Contohnya tadi, aku bernadar untuk demikian dan demikian, mau menyembelih kambing dan membagikannya kepada para santri, biar para santri bugar sehat makan kambing. Maka di sini menyembelih kambing ibadah, karena dia adalah perkara yang dinadarkan dan taat kepada Allah. Maka di sini dipuji, seperti di Al-Quran, yufuna bin nadri, bahwa mereka orang-orang yang beriman dan baik itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka mereka adalah orang-orang yang memenuhi nadar. Itu jika nadarnya ta'ah tetap harus dilaksanakan. Maka dipuji orang-orang yang mempunyai nadar ta'ah untuk melaksanakannya. Lalu jika bernadar bermaksiat, ada nadar maksiat, ada. Nadar-nadarnya orang-orang yang jauh dari agama, baik muslimin ataupun apalagi nadarnya orang-orang kufar, seperti para penyembah dewa-dewa. Misalnya orang-orang Hindu menyembah dewa Brahma, Siwa, Wisnu, dewa Ganesha, dewa Bayu, dewa Surya, dewa Indra, Dewi Sri, dan yang lainnya. Maka dia bernadar, jika aku pada bulan ini bisa panen, maka dalam keadaan kemarau panjang misalnya, jika ladangku bisa panen dari sawah-sawahku, mengeluarkan padi-padi yang bulir-bulirnya kuning dan panen dalam keadaan baik, maka aku bernadar untuk melaksanakan upacara syukuran di sawah, bersyukur kepada Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Si Dewi tetangga kita, misalnya Dewi Sri. Bukan. Dewi Sri itu dewi yang memberikan padi dan kesuburan. Maka ini syirik. Maka di sini contoh manusia melaksanakan nadar untuk melaksanakan kesyirikan, itu jelas tidak boleh. Ataupun kaum muslimin namun awam, maka dia akan bernadar dengan perkara-perkara yang mungkin dianggap biasa, padahal misalnya mendekati haram dan seterusnya. Maka di sini jika seseorang bernadar untuk melaksanakan perkara yang diharamkan, masuk kepada kemaksiatan, maka di sini tidak boleh untuk dipenuhi. Maka saya bernadar, jika saya demikian dan demikian, saya akan membagi-bagikan minuman keras. Saya akan membagikan semua orang sebungkus gudang garam Surya ataupun Marlboro, dan seterusnya. Maka di sini perkara
yang diharamkan, maka tidak boleh untuk memenuhinya. Maka telah datang hadis dari Aisyah yang sahih muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man nadara an yuti Allah falyuwafi, wa man nadara bil maksiati fala yati." Maka barang siapa seseorang bernadar untuk taat kepada Allah, maka penuhi. Seperti ayat tadi, yufuna bin nadri, penuhi jika nadarnya itu ibadah. Namun jika nadarnya bermaksiat kepada Allah, membagi-bagikan minuman keras, atau kalau saya terpilih menjadi kepala jorong, kita akan dangdutan 3 hari 3 malam. Mendatangkan artis-artis dangdut. Haram apa tidak? Tidak. Aduh. Haram lah. Maka di sini dia tidak boleh mendatangkan artis-artis dangdut, membuat baralek gadang 3 hari 3 malam. Maka sesuai hadis tadi, barang siapa yang bernadar, asalnya nadar hukumnya makruh, lalu masuk kepadanya perkara, jika nadarnya untuk taat kepada Allah agar dipenuhi, jika nadarnya untuk bermaksiat kepada Allah tidak boleh dipenuhi. Lalu lihat di sini, di dalam hadis ini disebutkan, di saat Nabi melihat orang ini dalam keadaan berdiri terus, itu siapa? Abu Israil ya Rasulullah. Dia bernadar atas peristiwa yang tidak dikabarkan. Bernadar atas sebab apa? Apakah anaknya sembuh dari sakit, ataupun istrinya melahirkan dengan baik, ataupun ladang kurmanya misalnya dalam keadaan panen yang baik. Tidak disebutkan sebabnya. Hanya disebutkan dia bernadar dan melaksanakan apa yang dia nadarkan. Lihat dari pelaksanaannya. Dia la yatakallam, bernadar untuk tidak berbicara. Ini perbuatan baik apa tidak? Tidak baik. Yang kedua, agar dia terus di bawah mentari di siang hari itu, tidak duduk di tempat yang teduh, dan dia terus dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah itu wayasum, dan dalam keadaan berpuasa. Maka apa kata Nabi di sini? Muruhu falyatakallam, perintahkan kepada dia untuk membatalkan semua nadarnya. Tidak mau berbicara, harus bicara. Tidak boleh. Terus dalam keadaan berdiri harus dia duduk. Terus dalam keadaan di bawah mentari tidak boleh berteduh, harus dia berteduh. Ini semua nadar yang memberikan madarat. Meskipun asalnya tidak bermaksiat, namun memberikan madarat, sehingga bisa masuk kepada kemaksiatan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjadikan dirimu itu masuk kepada perkara yang membahayakan, mencelakakan diri. Seperti duduk di bawah mentari, bisa dehydration, bisa mati kekeringan. Maka di sini tidak boleh, harus dilaksanakan kebalikannya. Maka perintahkan kepada dia untuk berbicara, untuk berteduh, untuk duduk. Namun tentang puasanya bagaimana? Wal yutimma shaumahu. Adapun puasanya karena dia nadar yang baik, karena dia nadar yang berupa ibadah, maka sempurnakan ibadahnya. Paham sekarang? Dari hadis Aisyah, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah jangan dipenuhi. Dan adapun bernadar untuk taat kepada Allah seperti berpuasa, maka penuhilah.
Maka di sini Nabi memerintahkan agar nader-nader tidak berbicara, berdiri terus, dan tidak duduk di tempat yang teduh, terus di bawah sinar matahari. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan lakukan nader itu, batalkan. Namun berpuasa diteruskan. Maka ini menunjukkan bahwa permasalahan nadar, jika dia memang sudah diucapkan dan sudah diniatkan meskipun hukumnya makruh, maka dilihat. Jika memang nadarnya itu beribadah, menyembelih kambing dan dibagikan dagingnya, dibagikan dari gulainya dan seterusnya, maka ini dilaksanakan. Adapun dari perkara yang tadi mencelakakan diri, dia terus berdiri, tidak berbicara dan di bawah matahari, maka ini jelas tidak boleh. Maka pembahasan kita di sini dari bab permasalahan al-ittisal, maka di sini bisa jadi seseorang ingin melaksanakan kebaikan dengan apa? Melaksanakan nadar. Maka nadar itu sebagian dari manusia seperti memberikan janji kepada Allah. Namun pada hakikatnya kenapa hukumnya menjadi makruh? Karena seseorang ini mengilzamkan yang bukan wajib untuk Allah jadi wajib. Maka jika seseorang bernadar tadi menyembelih kambing atau bernadar dia akan bersedekah kepada setiap santri 100.000, jika demikian dan demikian, pada hakikatnya bukan wajib perkara itu. Namun seseorang memandangnya dia mewajibkan diri yang tidak wajib. Nah, itu suatu peribadatan yang besar. Maka di sini Imam An-Nawawi sangatlah berfaedah sekali memasukkan hadis ini, karena sebagian manusia ada yang gulu di dalam permasalahan an-nadr. Maka sedikit-sedikit saya bernadar, sedikit-sedikit saya bernadar. Dipikirnya nadar itu di saat memberikan sesuatu untuk Allah dari sedekah, suatu perkara yang agung. Maka hukum dari nadar itu makruh yang rajih, bukan haram dan bukan halal. Dan dari hukum yang makruh asalnya ini, karena Nabi tadi mengatakan tidaklah kecuali orang-orang yang bernadar itu mengeluarkan dari harta-hartanya dalam permasalahan yang dipikirnya dia wajib, sehingga memaksakan dirinya sendiri. Maka di sini seakan-akan dia itu orang-orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan harta-hartanya kecuali dengan nadar. Saya punya sesuatu yang ingin saya bagikan, ya sudah dibagikan. Oh tidak, kecuali mengeluarkannya melalui nadar, sehingga dia bernadar. Fahim? Maka dari sini hukumnya makruh. Namun dari segi hukum makruh dilihat, jika nadarnya untuk taat kepada Allah, maka harus dikerjakan. Maka Nabi mengatakan falyasum au falyutimma shaumahu, agar menyempurnakan puasanya tadi. Adapun berdiri terus-menerus tidak duduk, maka agar dibatalkan nadarnya. Sehingga nadar-nadar yang membuat kesulitan untuk dirinya dan termasuk kepada kemaksiatan meskipun tidak langsung, di mana dia berdiri terus bisa sakit, di mana dia dalam keadaan terus di bawah matahari tanpa berteduh bisa sakit, maka ini ditinggalkan. Maka di sini pendalilan dari pembahasan kita adalah tidak bulu, di mana seseorang mengilzamkan kepada dirinya, karena nadar adalah mengilzamkan kepada dirinya dari perkara-perkara yang tidak wajib.
Maka dia mewajibkan untuk dirinya untuk bersedekah, mewajibkan untuk dirinya tadi berpuasa. Maka di sini dalam keadaan berpuasanya jadi wajib dan bersedekahnya jadi wajib. Padahal Allah tidak memerintahkan kewajiban dalam berpuasa. Namun karena telah bernadar maka menjadi wajib. Maka inilah kenapa hukumnya makruh, karena dia mengilzamkan sesuatu yang bukan wajib. Maka wajah pendalilan di sini al-iktisad fil ibadah, agar semua manusia jangan ada yang bernadar. Karena nadar itu bisa menjadi kepada gulu, di mana seseorang melaksanakan gulu dari segi seakan-akan menjadi wajib, padahal dasarnya bukan wajib. Itu dia. Maka dia jika ingin menginfakkan hartanya 1 juta, tinggal diinfakkan. Tidak usah bernadar, kemudian saya infakkan uang saya setiap kepala dari para santri 100. Ya sudah, tanpa melaksanakan nadar. Jika begini, jika begitu, saya bernadar. Tinggal diinfakkan saja hartanya. Maka kenapa menjadi permasalahan gulu di saat sedekah kepada para santri itu bukan wajib, maka dengan dia bernadar hukumnya menjadi wajib. Iya, Yusa. Seperti itu. No. Maka di sini pembahasan kita di dalam hadis ini, maka permasalahan an-nadr dia adalah hukumnya makruh dan tidak pantas bagi setiap muslim untuk mengilzamkan dirinya. Sedikit-sedikit bernadar menjadi kewajiban bagi dirinya, mengilzamkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu padahal Allah tidak mewajibkan kepada dia. Fahimtum? Maka jika ingin bersedekah, bersedekah saja. Tidak usah harus bernadar. Jika ingin berpuasa, ya berpuasa saja. Tidak usah bernadar seperti tadi orang ini. Dan jika seseorang yang awam ataupun tidak begitu mengetahui agama, kemudian dia bernadar seperti tadi, aku bernadar tidak mau berbicara, aku bernadar untuk demikian dan demikian. Maka jika tidak pantas nadarnya itu, tidak usah dipenuhi. Namun yang berhubungan dengan ibadah seperti puasa, maka dipenuhi. Khalas, fahimtum. Maka ini wajah pendalilan dari tidak gulu di dalam permasalahan beribadah. Karena nadar itu mengilzamkan diri sendiri padahal Allah tidak mewajibkan kepadanya. Itu yang dianggap oleh manusia, oh nadar itu sangat bagus. Adapun Al-Quran memuji yufuna bin nadri dan yang lainnya. Dan di dalam hadis tadi, jika memang sudah bernadar harus dipenuhi. Namun setelah mengetahui hukumnya nadar, maka jangan bernadar. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Allahumma musta'an. Kembali lagi batuk.